ini saya mengadopsi beberapa materi yang sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan TEFA. Ini sedikit saya sayangkan dan perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Teaching Factory ini barangkali teman-teman lain masih dianggap sebagai hal yang baru. Tapi kalau sekolah-sekolah lain ini sudah luar biasa. Karena juga ada yang masih bertanya-tanya bahwa apa itu Teaching Factory itu, apa arahnya, apa manfaatnya. Jelas itu perlu kita mendapatkan konsep yang jelas. Nah, ini ada beberapa konsep. Katakan di situ bahwa Teaching Factory adalah model pembelajaran berbasis produk yang menghasilkan bahan belajar melalui sinergi sekolah dengan kehidupan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian model pembelajaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselarasan proses penangkaran pengembangan keterampilan, skill, pengetahuan dan sikap melalui penyelarasan tematik pada mata pelajaran normatif, adaptif dan produktif. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga lain mengatakan bahwa nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, landasan hukumnya adalah peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 103 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran Teaching Factory. Ada 3 komponen Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu produk sebagai media pengantar kompetensi. Jadi kemarin ya ini yang dapat itu kita kan yang depannya dan seperti itu. Jadi bisa saja kalau misalnya tulisan lain dapat untuk persiapan nanti ke depan nanti ada kompetensi yang menuliskan yang terbaik di bawah bulan apalagi sekarang kegiatan produksi sekarang kerjasama dengan tempat atau wajah dan minta juga pada kamu kemudian kembali ke atas tadi tujuannya juga ini kemudian tadi organisasi kemudian ada bagian administrasi, bagian keuangan, kemudian ada beberapa revisi marketing, ada revisi operasional. Tadi kita bisa jadi dari praktisi atau juga bisa siswa. Jadi Bapak dan Ibu, itulah konsep TEFA yang saya sampaikan. Dan apabila ada masukan-masukan dari teman-teman barangkali yang sudah punya pemahaman konsep tentang TEFA atau pernah melihat atau pernah terjun langsung, ada sekolah-sekolah yang sudah menjalankan ini.
juga mungkin dari Luka bisa menyampaikan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tema. Barangkali dapat saya sampaikan dari Bapak dan Ibu. Ada tambahan Ibu Yudi tentang tema sebelum kita kasih kesempatan kepada Ibu Luka. Ya, terima kasih. Mungkin saya minta izin dari Bu Marlin sebagai ketua jurusan untuk mewakili ATPH. Itu kami sudah punya rencana untuk konsep TEVA, produk yang akan kami kembangkan ya, yang akan nanti bisa sampai di pasar karena Trichoderma ya. Karena melihat prospek artinya belum ada sekolah yang mengembangkan itu. Karena kalau sarannya kepala sekolah, kalau berupa kompos, mol itu sudah ada, sudah kan? Nah, ya, kalau Trichoderma kayaknya itu anti mainstream lah. Jadi kita mungkin bisa katakanlah itu coy-nya itu di situ, center of excellence-nya di pengembangan Trichoderma. Nah, nanti kita akan minta petunjuk, bimbingan, arahan dari Balai Perlindungan Tanaman sehingga bisa konsep TEVA ini ada keberlangsungannya sampai bisa BLUD. Apa itu BLUD? Badan Layanan Umum Daerah. Artinya masyarakat di sekitar sekolah mungkin bisa memanfaatkan, bisa tahu manfaat dari Trichoderma sehingga mereka membutuhkan itu, dan ada rekomendasi dari Balai Perlindungan Tanaman karena sudah ada kerjasama mengarahkannya ke SMK. Nah, itu butuh mungkin persiapan yang matang karena itu kan ada proses uji mutu, apa layak tidak didistribusi ke masyarakat. Nah, itu kami minta bimbingan dan arahan dari Balai Perlindungan Tanaman. Nah, kemudian untuk di sini kan ada 2 IDUKA. Nah, kami menginginkan kalau dari pabrik gula seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasti kemarin, kalau untuk lab mungkin tidak ada penerimaan, apalagi hanya lulusan SMK. Nah, kami lagi bukan produk, TEVA-nya bukan produk tapi jasa. Karena lulusan-lulusan yang diinikan oleh SMK itu kebanyakan diserap oleh pabrik-pabrik yang ada di sekitaran sini, terutama pabrik gula. Dalam hal ini tenaga pengelolaan kebun, misalnya mandor atau buruh begitu. Nah, ini juga butuh kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, sehingga nanti setelah mereka direkrut oleh pabrik gula, mereka sudah tahu kerjanya seperti apa. Mereka sudah tahu tidak perlu ada lagi bimbingan teknis atau dan lain sebagainya. Mereka sudah siap kerja. Nah, itu TEVA-nya di situ dalam hal kerjasama dengan pabrik gula. Mungkin masukan dari Bapak Ibu berdua untuk pengembangan konsep TEVA bagi SMK Negeri Paguyaman dibutuhkan. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji, mungkin para sekolah SMK yang narasumber, saya tidak lupa Ibu Hasti dari PG Tulanghula, kemudian kan Ibu Guru, Bapak Guru beserta kegiatan pada hari ini. Jadi terkait dengan materi pada hari ini yaitu konsep TEVA Factory, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yudi bahwa nanti produk yang akan dibrandingkan oleh SMK Paguyaman ini adalah produk Trichoderma. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya.
mungkin ini masukan atau saran. Nah, untuk menjadikan Trichoderma sebagai branding atau produk unggulan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah plus minusnya. Jadi pihak sekolah harus tahu, menguasai benar bahwa keunggulan dan kelemahan Trichoderma itu seperti apa. Itu harus diketahui, baik dalam segi mutu, penyimpanan, kemudian manfaat, itu harus diketahui benar-benar supaya produk ini ketika kita launching ke pasar itu kita sudah tahu ya, sudah tahu apa sebenarnya. Jadi jangan sampai yang kita jual kita tidak tahu. Guru-guru semua juga harus tahu, semua guru-guru yang baik dia bukan TPH, yang dia mengajar fisika, kimia itu sudah harus tahu produknya. Karena ini branding. Nanti kan ketika memasarkan, ini adalah Trichoderma, begitu dimasarkan apa ini? Tahu menggunakan TPH ini kan saya ada kasih. Tidak begitu. Yang namanya membrandingkan itu kita harus semua tahu Trichoderma ini seperti apa. Yang kedua tentang pemasaran, ya target ya. Jadi target pemasaran Trichoderma itu kemana? Harus dipetakan pasarnya. Jadi memetakan pasar. Nah, apakah dia masuk ke industri di PG, tawarin? Di PG kan ada penyakit-penyakit tebu, itu kan bisa dengan Trichoderma, terutama yang tulang tanah. Nah, tulang penyakit tulang tanah, si Trichoderma ini karena dia adalah antagonis untuk penyakit tulang tanah. Jadi sasarannya adalah tanaman-tanaman. Jadi ke industri yang berbau tanaman, gitu kan. Bisa ke ke tempat yang jualan bunga untuk ya. Gitu. Jadi petakan pasar. Kira-kira di sini nanti kan ada pelajaran marketingnya, ada kan? Ada ya di itu nanti petakan semua rame-rame bagaimana caranya membahas Trichoderma ini. Kemudian desain produk. Ya, itu bagian dari pemasaran, desain produk. Nah, produk karena Trichoderma ini kalau hasil launchingnya, kalau hasil produknya Trichoderma kita itu masih dalam bentuk spora, jadi kan ada yang namanya expire ya, masa expire-nya gitu. Nah, masa expire-nya ini ketika kita apalagi pada saat penyimpanan, ketika kita tidak taruh di persyaratan penyimpanan, yaitu suhu yang tidak terlalu ekstrim karena dia Trichoderma adalah batas suhu penyimpanan itu 24 suhu optimum ya. Di atas suhu 30 itu bisa cepat rusak kan? Dia harus cepat jadi. Nah, kemasan yang harus diperhatikan, didesain kemasan, nanti desainkan kemasan yang di situ menarik. Kemasan itu menarik, kemudian jangan model Trichoderma dijual kayak masih yang kayak itu tidak benar. Itu apa ini? Itu tidak ada apa namanya di ketika di label tidak ada. Ya ini apa ini untuk apa ini? Ada Trichoderma macam yang dari Patoran. Kalau mau gimana kan kenapa tidak jual? Tidak ada unsur menjual karena itu untuk pelayanan publik kan. Tidak, jadi desain kemasan itu perlu kita pikir kecuali ketika pameran, itu yang kita buat pameran. Dan kalau membutuhkan contoh model desainnya kan mungkin bisa kita kerjasama. Isinya di dalam apa? Yang lebih bagusnya seperti jualan produk-produk pestisida itu ada batasnya, ada apa gitu kan. Kemudian untuk sasarannya apa begitu kan. Itu di situ ditaruh di kemasan. Kemasan itu penting karena itu untuk menarik orang itu. Nah, kemudian jangan yang ketiga itu menjalin kerjasama dengan yang tadi itu, dengan perusahaan yang membutuhkan supaya produk ini terjaga stabilitasnya. Nah, jangan nanti masyarakat kami ketika dibutuhkan baru membuat gitu. Karena ini branding kan, ini akan diproduksi terus-menerus. Jadi kan ya, ini akan kalau bisa mendapatkan income dari sini. Seperti itu Pak ya, Bu. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau mau dari bagi yang bisa menambah komentar.